Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang dan bergabung dalam renungan-renungan yang saya sampaikan melalui pelayanan Kesempatan Ministry. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas 9 bulan yang sudah berlalu. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Anda, apakah Anda ada banyak mengalami up and down di dalam hidup dalam tahun ini. Tapi mari kita menengok ke belakang dan belajar mengucap syukur buat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Terlebih jika hari ini kita dalam kondisi tubuh yang baik, sehat, Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Mari kita mulai dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami, kepada keluarga kami. Bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah waktu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, di dalam melanjutkan renungan kita tentang biblical parenting, kita sudah membahas tema tentang ayah, bagaimana mandat ayah, bagaimana seorang Kristen sebagai seorang ayah di dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang ayah. Tahukah saudara bahwa the world needs a father? Dunia ini butuh figur ayah. Berapa banyak anak-anak yang sekarang tumbuh salah jalan, salah pilih, salah bergaul karena mereka semasa kecilnya kehilangan figur ayah. Betapa pentingnya sosok seorang ayah di tengah-tengah keluarga. Bukan cuma the world is a father, mari kita mulai dari keluarga kita pun membutuhkan seorang ayah. Our family needs a father. Para ayah sekalian, apakah kita sudah menjadi ayah sungguh-sungguh di dalam keluarga kita? Saudara, menjadi seorang ayah adalah sebuah anugerah Tuhan yang besar sekali, bukan? Tidak semua laki-laki dewasa menikah akan menjadi ayah. Untuk kita menjadi ayah, berarti kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk membesarkan manusia, image of God itu, anak-anak kita. Dari kecil hingga dewasa dan seterusnya, anak itu akan tetap menjadi anak kita. Siapakah kita, saudara? Boleh punya privilege seperti itu. Kita manusia berdosa, bukan? Kita banyak kali mengalami kegagalan. Maka lebih mudah jikalau Allah memberikan kepercayaan itu kepada para malaikat yang tanpa dosa. No, tidak lakukan itu, dia menggunakan engkau dan saya sebagai manusia berdosa yang penuh anugerah Tuhan dan mendapatkan hak istimewa menjadi seorang ayah. Mari kita syukuri anugerah ini dan menjalankan tanggung jawab dan mandat kita dengan setia. Saudara, ada 8 mandat seorang ayah. Kita sudah bahas 3 dalam minggu yang lalu. Saya ulangi sekilas, yaitu mandat kita harus menjadi contoh yang baik, teladan bagi anak-anak kita. Yang pertama. Yang kedua, kita harus menunjukkan cinta kita kepada istri kita di depan anak-anak kita. Yang ketiga, kita harus menjadi bagian dari kehidupan private anak-anak kita. Kita harus menjadi bagian dari kehidupan private anak-anak kita. Kita akan melihat lagi bagian yang berikutnya, yang keempat, yaitu seorang ayah harus pegang janji. Keep his promise. Saudara, ini satu hal yang kadang-kadang susah sekali sebagai orang ayah. Ya. Kita ngomong sesuatu, kita menjanjikan sesuatu, tapi kerap kali karena kesibukan kita, karena prioritas kita melupakan itu. Dan berapa kali kalau saudara perhatikan anak kita merasa kecewa karena dia merasa kita ingkar janji. Saudara, ada satu ayat yang menguatkan kita tentang ingkar janji ya. Saya membacakan dari Ibrani 6 ayat 17 hingga 18. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, kan kepastian putusannya Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Allah berjanji dan dia akan menepati. Saudara, sebagai ayah pun kita harus belajar waktu kita mengucapkan sesuatu, berjanji, kita harus menepati. Ya, kadang-kadang kita pikir gini, sudahlah itu cuma ngomongan yang simple lah ya. Janji misalnya nanti ya kita akan makan es krim misalnya ya, simple sekali ya. Kita akan nanti pergi ke tempat mana makan sesuatu ya. Seiring waktu kita lupa atau kita tidak punya waktu untuk lakukan itu, saudara. Jadi menagih janji kita. Dan kadang-kadang saudara jangan salah, anak-anak bisa banyak terluka secara hatinya karena kita ingkari janji yang kecil-kecil seperti itu. Para ayah, mari kita belajar waktu kita mengucapkan sesuatu, kita berjanji sesuatu, kita harus menepati janji itu. Saudara, yang berikutnya lagi yang kelima adalah kita harus memberikan ruang bagi anak-anak kita untuk bisa mengalami kegagalan juga. Ya. Lihat dalam Roma 5 ayat 3 sampai yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berarti di sini dicatat bahwa kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita harus berani mengizinkan anak-anak mengalami kegagalan. Jangan menjadi orang tua yang super protektif sekali. Sehingga anak-anak kita tidak boleh gagal sama sekali. Terus backup mereka. Tidak bisa, saudara. Anak-anak kita perlu mengalami yang namanya gagal. Gagal, it's okay. Bangkit lagi. Gagal, it's okay. Coba lagi. Dan relakah kita sebagai ayah memberikan itu kepada mereka? Saudara, kadang-kadang begini. Ayah zaman sekarang dalam kehidupan yang sudah jauh lebih baik daripada zaman dulu ya, merasa bahwa gini, ayahku dulu setengah mati menyekolahkan aku, berikan makanan buat aku. Dia setengah mati bekerja luar biasa. Sekarang makanya setelah saya menjadi orang yang lebih baik daripada ayahku zaman dulu, maka saya tidak akan mengizinkan itu dialami oleh anak-anak saya. Kita mencabut hak mereka untuk berjuang. Kita mencabut hak mereka untuk mengalami kesusahan juga. Itu hal yang sangat keliru, berbahaya sekali. Karena anak akan dimanja, merasa dunia itu begitu aman dan dia tidak pernah mengalami kegagalan. Dan sewaktu dia mengalami kegagalan, dia akan hancur. Saudaraku, para ayah sekalian, kita harus belajar memberikan anak-anak kita kesempatan untuk bisa mengalami kegagalan. Kita melihat dari jauh, kita angkat tangan dia, kita bantu dia bangkit kembali. Tapi kita harus mengizinkan mereka mengalami kegagalan. Saudara, yang keenam adalah begini. Seorang ayah harus menjadi seorang pendorong dalam keluarga. Ya, pendorong dalam keluarga. Amsal 25 yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Lihat ya, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Amsal 15 ayat 23. Seorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Saudara, para ayah, coba kita renungkan. Sehari-hari di dalam relasi dengan anak-anak kita, dengan istri kita. Apakah kita banyak menjadi seorang pendorong, encourager, atau kita malah membuat mereka jadi down? Setelah ngobrol sama kita, anak kita jadi ter-encourage, do something yang positif, atau malah discourage. Apakah perkataan kita perkataan yang tepat diucapkan dan memberikan satu semangat buat mereka, atau perkataan-perkataan yang negatif, yang cenderung menyalahkan, yang cenderung menghakimi, yang cenderung mematikan, saudara. Hati-hati, ada kata-kata yang mematikan. Kata-kata yang kalau kita ucapkan itu rasanya sudah mematikan potensi anak tersebut. Dan itu kadang-kadang, saudara, kita lakukan, kita ucapkan saat kita tidak sadar. Saat percakapan kita sehari-hari. Para ayah sekalian, mari kita belajar untuk menjadi seorang pendorong dalam keluarga. Kita memberikan semangat, kita memberikan kata-kata yang positif, kata-kata yang memberikan dorongan untuk mereka berjuang, untuk mereka melihat sesuatu dari sisi sudut pandang yang itu yang Tuhan inginkan. Bukan menjadi seorang yang menarik semua dalam susah duka hidup yang luar biasa sulit dan bahkan kenegatifan di dalam hidup kita. Saudara, inilah dibutuhkan peran ayah yang sangat penting dalam dunia ini. Saudara, tidak mudah. Ya. The world needs a father. 3 aspek tadi, ditambah dengan yang 3 sebelumnya. Kalau kita renung-renungkan, kita pikir-pikirkan, siapa kita? Wah, sulit sekali bisa keep promise kita. Wah, sulit sekali kita melihat anak kita bisa gagal. Wah, sulit sekali menjadi pendorong dalam keluarga karena kita pun butuh bantuan. Maka itu, saudara, kita perlu pendamping, kita perlu penolong yang sepadan dengan kita, itu istri kita. Sehingga para istri di sini, mari kita berperan sebagai pendamping, penolong suami kita. Memberikan dorongan buat dia, dukungan buat dia. Memberikan doa buat dia. Sehingga para ayah sungguh bisa menjalankan fungsi dan mandatnya sebagai seorang ayah. Saudaraku sekalian, the world needs a father. Meskipun kita manusia berdosa, tapi sudah terima anugerah Tuhan. Dunia membutuhkan seorang ayah. Keluargamu membutuhkan seorang ayah. Anda bersediakah jadi seorang ayah yang sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Tuhan menolong kita sekalian. Amin.